Halo Sobat Ratu Anime, hari ini Ratu akan menceritakan Battle Through the Heavens. Seperti apa ceritanya, mari kita simak bersama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya serta ramaikan kolom komentarnya ya. Pertarungan yang intens ini akan menyenangkan sekarang. Merasakan tanah terbuka yang tiba-tiba menjadi sunyi, Jia Xingtian menatap baju besi Doqi di tubuh Xiao Yan yang samar-samar memancarkan cahaya berwarna hijau. Wajahnya agak kaget dan kagum. Armor ini hanya dalam bentuk masa kanak-kanak, tetapi terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, bisa memanggilnya berarti bahwa orang itu sudah memasuki kelas Dadoushi. Merefleksikan apa yang dilihatnya dari titik ini, tampaknya kesenjangan antara kekuatan Xiao Yan dan Nalan Yanran tidak terlalu besar. Hal yang menyebabkan Jia Xingtian terkejut adalah bagaimana orang kecil dari klan Xiao ini, yang tidak memiliki dukungan kuat di belakangnya, sebenarnya bisa dengan cepat mengejar Nalan Yanran dalam 3 tahun singkat ini. Orang harus tahu bahwa di belakang Nalan Yanran adalah makhluk sebesar ini dikenal sebagai sekte mistik laut yang merawatnya dan memberikan dukungan. Anak muda ini bukanlah seseorang yang sederhana. Jia Xingtian dan Fama saling bertukar pandang. Keduanya bisa melihat emosi ini di mata orang lain. Di sisi lain, wajah Nalan Jie yang baru saja santai untuk sementara waktu, kemudian sekali lagi tegang. Matanya menatap tajam pada baju besi Doqi di tubuh Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela nafas panjang. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan ekspresi di wajahnya menahan sedikit rasa pahit. Kali ini, Nalan Jie benar-benar merasakan penyesalan. Dia menyesal tidak menghentikan Nalan Yanran saat itu. Jika Nalan Yanran tidak membuat seluruh masalah membatalkan pertunangan, anak muda ini yang mengandalkan dirinya saat ia berubah menjadi Dadoushi yang kuat dari orang yang tidak berguna dalam 3 tahun yang singkat akan menjadi menantu yang menjadi anggota klan Nalan akan sangat puas dengan. Di masa lalu, Nalan Jie sangat marah dengan tindakan Nalan Yanran membatalkan pertunangan karena dia sangat sombong. Kesepakatan yang dia dan kakek Xiao Yan buat adalah sesuatu yang membuatnya merasa terhina setelah dia memutuskannya. Jika bukan karena alasan ini, siapa yang mau membiarkan cucunya yang luar biasa menikahi tuan muda dari klan Xiao yang hanya orang yang tidak berguna saat itu? Namun, sekarang, pria muda yang telah mengungkapkan tepi tajamnya di depan Nalan Jie menyebabkan yang terakhir melihat dengan jelas potensi mengerikan yang terkandung dalam tubuh pembentuk. Nilai yang bisa dihasilkan oleh potensi seperti itu di masa depan telah jauh melampaui batas yang bisa dibayangkan Nalan Jie. Dia jelas mengerti bahwa tidak ada faksi besar seperti sekte mistik laut mendukung Xiao Yan dari belakang. Dan bahkan tanpa dukungan dari belakang, Xiao Yan, bagaimanapun, masih benar-benar mampu dengan cepat mengejar kecepatan Nalan Yanran dalam 3 tahun. Bakat pelatihan semacam ini hanya bisa digambarkan dengan satu kata, menakutkan. Oleh karena itu, hanya pada saat ini Nalan Jie benar-benar merasakan betapa besar kerugian yang dialami klan Nalan melalui tindakan impulsif Nalan Yanran saat itu. Ada Dadoushi yang belum genap 20 tahun. Siapa yang bisa menjamin sejauh mana dia akan tumbuh setelah beberapa tahun? Doang sudah cukup untuk mendukung seluruh klan Nalan. Jika Xiao Yan mencapai kelas ini di masa depan, siapa yang bisa menjamin bahwa kekuatan klan Xiao tidak akan tiba-tiba melambung? Bahkan mungkin mencapai titik mengancam 3 klan besar. Ketika dia memikirkan konsekuensi serius itu, kepahitan di wajah Nalan Jie menjadi semakin padat. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan sekali lagi menghela nafas. Tiba-tiba, dia tampak jauh lebih tua. Xiao Ling, kamu punya cucu yang baik. Di samping, Mu Chen dan beberapa kepala lainnya dari fraksi yang berbeda menatap ekspresi pahit Nalan Jie. Meskipun mereka cukup bijak untuk tidak melukai luka orang lain, mereka tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hati mereka. Karena Nalan Yanran, hubungan antara klan Nalan dan sekte mistik laut semakin dekat. Ini menyebabkan banyak kelompok di ibu kota menjadi sedikit takut. Kehilangan klan Nalan adalah sesuatu yang banyak orang senang melihatnya.
Di platform batu di samping tanah terbuka, 10 orang tua berjubah putih ditambah kaget sampai mereka bingung ketika mereka melihat baju besi Douqi yang tiba-tiba dipanggil Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, mereka secara bertahap pulih. Mereka bertukar pandang satu sama lain sementara ekspresi serius muncul di wajah mereka untuk pertama kalinya. Melihat situasi saat ini, tampaknya mereka telah terlalu meremehkan orang ini yang pernah menjadi sampah klan Xiao. Kita lihat saja, tidak banyak perubahan di wajah Yun Leng. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan menekan kekhawatiran beberapa penatua lainnya. Tatapannya bertumpu pada punggung kurus pemuda di alun-alun dan perlahan-lahan berbicara. Meskipun kekuatannya agak melebihi harapan saya, masih ada beberapa celah antara dia dan Nalan Yanran. Selain itu, teknik Dou yang dipraktikkan Nalan Yanran adalah semua yang canggih di sekte Misty Cloud kami. Pada titik ini, saya ragu bahwa anak kecil tanpa nama itu dapat dibandingkan dengannya. Mari kita menonton dengan tenang. Tatapan Yun Leng berhenti di tanah terbuka. Wajahnya tenang, tetapi tangan yang dimasukkan ke dalam lengan bajunya terkepal erat. Dia tampaknya merasakan semacam kegelisahan. Di tanah terbuka, tatapan Nalan Yanran menyapu tubuh Xiao Yan. Ketidakpedulian pada wajahnya yang cantik akhirnya kesulitan menyembunyikan keterkejutannya kali ini. Meskipun dia tidak meremehkan bakat pelatihan Xiao Yan, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar bisa langsung melompat ke kelas Dadoushi dari menjadi seseorang yang bahkan bukan Doushi dalam waktu 3 tahun. Kecepatan pelatihan semacam ini adalah sesuatu yang Nalan Yanran, yang mendapat bantuan dari sekte Misty Cloud dan Pil King Guhe, tidak bisa tidak merasa tertegun. Nalan Yanran perlahan menghirup seteguk udara dingin yang agak dingin. Ketidakpedulian di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Keseriusannya meningkat. Tampaknya saat ini dia benar-benar mulai menganggap serius Xiao Yan. Nalan Yanran dengan erat memegang pedang panjangnya. Kali ini, dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Pria muda di depannya yang pernah dianggapnya sebagai makhluk tidak berguna ini, layak menggunakan semua upayanya untuk memastikan kemenangannya dalam pertarungan ini. Longsword bergetar dan dering pedang yang jelas terdengar. Mengikuti dering pedang, Douqi berwarna hijau pucat di tubuh Nalan Yanran tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, Douqi menghilang dan baju besi Douqi hijau pucat menutupi tubuhnya yang sangat cantik. Armor Douqi yang dipanggil Nalan Yanran tidak diragukan lagi jauh lebih ramping dan lebih elegan dibandingkan dengan yang dimiliki Xiao Yan. Tubuhnya yang melengkung di tempat yang tepat dibungkus oleh baju besi tubuh yang ketat itu. Itu memancarkan keindahan roh heroik, menyebabkannya yang awalnya merupakan titik fokus tempat itu, menarik perhatian mata semua orang. Meskipun warna kedua baju besi Douqi mereka serupa, baju besi Douqi Nalan Yanran jelas lebih halus jika seseorang membandingkan penampilan luar mereka. Di sisi lain, Yang Xiao Yan tampak sedikit kasar. Dari ini, orang bisa melihat bahwa meskipun mereka berdua adalah Dadoushi, masih ada kesenjangan antara kekuatan mereka. Douqi yang kuat melonjak ke depan dalam jalur Ki Nalan Yanran seperti sungai yang mengalir. Dia dengan lembut mengangkat matanya yang cantik dan ujung kakinya tiba-tiba menekan tanah dengan lembut. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya, dan dia mengambil inisiatif untuk memulai serangannya pada Xiao Yan ketika semua orang menyaksikan. Jarak antara mereka berdua hanyalah 10 meter. Untuk kecepatan Nalan Yanran, ini adalah sesuatu yang bisa dibahas dalam beberapa detik. Tubuhnya berkedip dan muncul kembali, menempatkan Xiao Yan dalam jangkauan serangannya. Dia melambaikan pedangnya, membuatnya tampak seperti ular berbisa yang keluar dari lubangnya saat membawa pedang angin tajam yang tajam dan dengan tajam menusuk dada Xiao Yan dengan cara yang kejam. Xiao Yan dengan acuh tak acuh memperhatikan ujung pedang yang berulang kali membesar di dalam pupilnya. Telapak tangannya benar-benar meninggalkan gagang penguasa Suan berat. Karena dia meninggalkan penguasa Suan berat, Douqi yang saat ini naik di tubuhnya meraung saat mereka melonjak dalam nadinya. Perasaan dipenuhi dengan energi yang tersisa di dalam tubuh Xiao Yan.
Ketika zat berwarna hijau pucat, yang seperti angin berputar kecil yang menutupi pedang, hendak mencapai titik setengah kaki dari dada Xiao Yan, dia akhirnya bergerak. Dia dengan keras menendang penguasa berat Xuan yang dimasukkan di depannya. Tubuhnya bergerak setengah meter ke kiri dan dengan tangkas menghindari serangan agresif Nalan Yanran. Saat Wind Blade, Nalan Yanran tidak terkejut bahwa Xiao Yan mampu menghindari serangannya. Tangannya dengan cepat berbalik dan 5 pedang-pedang spiral yang diaglomerasi dari tipe angin Douqi langsung terbentuk di ujung jarinya. Dengan tangisan lembut, 5 bilah pedang yang tajam meninggalkan jarinya. Mereka berbelit-belit berubah menjadi garis hijau kecil saat mereka menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat, sambil membawa suara angin tajam yang menusuk. 5 bilah pedang yang berputar tajam menembus rintangan udara dan hampir seketika muncul di depan Xiao Yan. Sinar cahaya berwarna hijau tiba-tiba bergetar dan 5 bilah pedang yang berputar segera menyebar dari tengah. Setelah itu, mereka menargetkan 5 poin penting pada tubuh Xiao Yan dan menembak dengan eksplosif. Angin ganas yang mereka bawa saat mereka terbang berlalu menyebabkan Xiao Yan menyipitkan matanya. Kecepatannya sangat cepat, kecepatan di mana pedang-pedang berputar menyerang cukup cepat untuk menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dari jarak sedekat itu, jelas mustahil untuk sepenuhnya menghindari mereka semua. Oleh karena itu, dalam sedikit waktu yang tersisa, 3 api berwarna hijau dengan cepat menjentikkan dari ujung jari Xiao Yan. Api kecil ini ditembakkan ke arah yang berbeda dan dengan sempurna memblokir 3 bilah pedang yang berputar. Mereka juga berhasil membakar mereka seperti yang diinginkan. Meskipun Xiao Yan telah memblokir 3 bilah pedang yang berputar, masih ada 2 dari mereka yang menembak dengan kejam ke lengan kiri dan kanan Xiao Yan. Bilah pedang menghantam Douqi armor dan gelombang percikan api dan suara gesekan yang menusuk telinga dikeluarkan saat keduanya bersentuhan. Karena kehabisan energi, bilah pedang perlahan menghilang. Pada saat yang sama, 2 lubang besar muncul di Douqi armor milik Xiao Yan. Meskipun lubang-lubang ini secara bertahap diperbaiki oleh Douqi, orang masih bisa melihat sedikit jejak darah dari mereka. Tampaknya serangan ini menyebabkan Xiao Yan menerima beberapa luka luar. Tentu saja, dari sudut pandang Xiao Yan, luka eksternal seperti itu secara alami tidak akan mempengaruhi kemampuan tempurnya. Oleh karena itu, kaki kirinya tiba-tiba menginjak berat di tanah setelah menahan serangan tajam yang dilepaskan oleh lawannya. Saat suara ledakan diciptakan, tubuhnya berubah menjadi bayangan berwarna hitam. Dia tampaknya bersarang di tanah saat dia menutup celah antara dirinya dan Nalan Yanran dalam sekejap. Telapak tangannya menopang dirinya sendiri di tanah sementara kakinya membawa kekuatan ganas yang dengan keras berputar dan menabrak leher Nalan Yanran. Dari suara berputar yang dipancarkan dari udara, tampaknya kekuatan yang digunakan Xiao Yan tanpa ampun. Merasakan Xiao Yan, yang benar-benar muncul sedekat ini dengannya dengan kecepatan, Nalan Yanran menyatukan kedua alisnya. Dia segera memutar pinggangnya dan tubuhnya menjadi seperti catkin di tengah badai hebat. Meskipun dia hanya menarik jarak pendek setengah kaki, dia secara kebetulan lolos dari jangkauan serangan Xiao Yan. Tanpa ragu-ragu, Nalan Yanran melambaikan pedang panjangnya. Setelah dia menghindari serangan pihak lain, dia berubah menjadi bayangan hijau saat dia memotong kaki Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Merasakan aura pedang dingin yang tebal mendekat, tangan kanan Xiao Yan tiba-tiba terbuka sambil menghadap ke depan. Sebuah kekuatan tak berbentuk ganas melonjak dan memukul dada Nalan Yanran dengan keras. Kekuatan serangan yang tiba-tiba menyebabkan Nalan Yanran yang tidak bisa bereaksi pada waktunya untuk mengambil beberapa langkah mundur. Karena dia memiliki perlindungan dari Douqi armor, serangan Xiao Yan kali ini tidak memiliki dampak selain menghancurkan serangan lawan. Hati Xiao Yan juga memahami hal ini dengan sangat jelas. Awalnya, dia tidak menyangka bahwa serangan ini akan menyebabkan banyak kerusakan pada Nalan Yanran. Karena itu, ketika dia mundur, telapak tangannya menghantam tanah dengan keras.
Kekuatan ganas menyebabkan beberapa garis retak menyebar di permukaan batu hijau yang keras. Tubuhnya melompat dan bergerak mendekati Nalan Yanran seperti hantu. Segera, dia melepaskan serangan terberatnya sejak dia tiba, seperti gunung berapi meletus. Xiao Yan berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Karena itu, tangan, lengan, siku, kaki, kepala, dan setiap bagian tubuhnya saat ini diubah menjadi senjata yang menakutkan yang bisa membunuh. Lengan dan sikunya menari-nari dan energi yang menakutkan menyebabkan ledakan berulang kali muncul di udara kosong di sekitarnya. Setiap kali gaya meleset, itu akan meninggalkan bekas luka lubang yang cukup dalam di permukaan batu hijau. Ketika dihadapkan dengan serangan Xiao Yan yang sangat agresif ini, Nalan Yanran tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meskipun lawan tepat di sampingnya, dia berhasil mengandalkan keunikan kelincahan teknik Do untuk berulang kali menghindari serangan Xiao Yan. Dia mengayunkan pedang panjangnya, memancarkan aura pedang keras saat pedang itu berkilau, sehingga meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Saat pertarungan antara keduanya berangsur-angsur memasuki fase intens, Do Qi yang kuat tampaknya melonjak dalam dua tubuh dan dilepaskan dengan kecepatan memancar. Ketika Do Qi bertabrakan, ledakan energi yang kuat berulang kali terdengar di tanah terbuka. Cahaya hijau menyala di tanah terbuka. Do Qi panas dan bilah pedang yang tajam berulang kali melesat keluar dari penutup cahaya hijau. Dua bayangan terus bergerak dengan cepat di dalam alun-alun. Dering pedang yang jelas dan suara benturan logam memancarkan tanpa henti dari titik-titik di mana keduanya bertemu. Kekuatan serangan mereka juga menjadi semakin liar mengikuti peningkatan intensitas pertarungan. Secara progresif, itu membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Mengamati sosok yang berulang kali berkedip dan bergerak buram di alun-alun, ekspresi murid-murid sekte Mystic Cloud di sekitarnya semua sedikit membosankan. Dalam pertempuran sebelumnya yang menemui jalan buntu, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Nalan Yanran setidaknya menampilkan 3 teknik Xuan kelas Do. Namun, teknik Do ini yang cukup untuk membantunya dengan mudah mengalahkan beberapa orang kuat yang lebih kuat darinya benar-benar dijinakkan oleh Xiao Yan, yang kekuatannya jelas sedikit lebih lemah daripada miliknya. Hanya pada saat ini para murid dari sekte Mystic Cloud akhirnya mengerti apa rumor konyol ketika rekan-rekan mereka menggambarkan Xiao Yan dari klan Xiao sebagai orang yang tidak berguna dan bagaimana dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Mampu bertarung dengan orang yang paling luar biasa dari generasi muda dari sekte Mystic Cloud begitu lama tanpa dikalahkan, membuktikan bahwa pemuda yang tampan di depan mereka ini jauh dari orang biasa. Sampai di sini dulu Sobat Ratu Anime, nantikan episode selanjutnya, sampai jumpa.